فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin abdika wa rasulik wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Dalam muqaddimah akidah Qairawaniyah di akhir muka surat 16 pertemuan yang lalu itu kita sudah mendapatkan kalam Imam Abul Mudzaffar As-Sam'ani rahimahullahu ta'ala yang membantah para ahli kalam yang mewajibkan setiap orang untuk melakukan nazar, penelitian agar keimanannya menjadi sah, sampai bahkan orang awam. Maka Imam As-Sam'ani mengatakan yang seperti ini akan menyebabkan kita mengkafirkan orang-orang awam, karena rata-rata orang awam tidak melakukan penelitian di dalam menetapkan akidah mereka. Dan tidak ada dalam Quran wa Sunnah menjadikan orang yang sudah bersyahadat walaupun tidak melakukan penelitian terhadap alam semesta kemudian dikatakan imannya tidak sah, Islamnya tidak sah dan dia kafir. Tidak demikian. Sekarang kita masuk kepada muka surat yang ke-17, kata Imam As-Sam'ani tentang orang awam. Wa innama ghayatu tauhidihim iltizamu ma wajadu alaihi a'immatahum. Hanyalah kemuncak, yaitu ujung tertinggi tauhidnya orang awam adalah mereka setia kepada sesuatu yang telah mereka dapatkan, para imam mereka ada di atasnya. Fi aqaididdin, dalam akidah-akidah agama ini. Wal addu 'alaiha bin nawajid, dan menggigitnya dengan gigi geraham mereka. Betul-betul setia. Karena apa? Ya namanya orang awam, suka mengekor pada tokoh besar. Digigit dengan kuat-kuat. Walaupun terkadang apa? Keliru. Tetapi secara umum orang awam di zaman Imam As-Sam'ani masih lebih baik dari yang orang awam di zaman sekarang. Wal muwadhabatu ala wadhaifil ibadat, dan mereka menekuni tugas-tugas peribadatan. Wa mulazamatil azkar, menekuni untuk senantiasa berzikir. Biqulubin salimatin tahirah, dengan hati-hati yang selamat dan suci. Anisyubahi wasyukuk, dari kerancuan dan keraguan. Ini di zaman beliau. Adapun zaman sekarang banyak yang belajar kepada ilmu kalam atau belajar kepada orang-orang lulusan Azhar sehingga rusak akidah mereka. Kecuali yang diselamatkan oleh Allah melalui akidah salafiyah. Fatarahum la yahiduna amma taqaduh. Maka engkau melihat orang awam itu mereka tidak menyimpang, tidak memesong dari apa yang mereka yakini. Walau qati'u iraban, walaupun mereka dipotong, badan mereka dipotong-potong, mereka tetap setia kepada Islam dan sebagainya. Fahani'an lahum hadzal yaqin, maka salam sejahtera untuk mereka atas keyakinan ini, tahniah untuk mereka. Wa tuba lahum hadhihi salamah, keberuntungan untuk mereka atas keselamatan ini. Fa idza kufira haula wa humus sawatul a'zam, maka apabila orang-orang awam tadi itu dikafirkan sementara mereka adalah golongan terbesar, wa jumhurul ummah, dan majoriti dari umat ini adalah mereka orang awam tadi, fama hadza illa tayyibisatil Islam, maka tidaklah perbuatan tadi itu kecuali menggulung karpet Islam atau tikar keislaman. Wahadmu manariddin, dan meruntuhkan menara dari agama ini. Wallahul musta'an. Wa ma ja'a fi kalami Abil Mudzaffar, kemudian Syekhuna Abdul Muhsin Abbad mengatakan yang datang di dalam ucapan Abul Mudzaffar min dzikri khalqil aql fihi nadhar, tentang penyebutan penciptaan akal, ini masih perlu diteliti kalau terkait dengan dalil-dalil keutamaan akal. Baik. Qala Ibnul Qayyim fi kitabihil Manaril Munif, yang membahas masalah hadis-hadis palsu dan peringatan dan sebagainya. Wa nahnu nunabihu ala umurin kulliyah, dan
kami akan mengingatkan tentang perkara-perkara yang sifatnya universal, menyeluruh. Yu'rafu biha kaunul hadisi maudhu'an, yang dengan itu akan diketahui hadis itu palsu. Ila anqal, sampai pada ucapan beliau, wa minha ahadisul akal, termasuk di dalamnya adalah hadis-hadis tentang akal, yaitu keutamaan akal. Hadis sahih ke Rasulullah tidak ada. Walaupun jelas kita tahu akal ada keutamaannya, tapi hadis-hadis khusus tentang keutamaan akal, nah ini memang apa? Memang dhaif dia. Thayyib. Walaupun kalau kita cari dalam hadis-hadis Bukhari Muslim ada aja penyebutan akal, tapi yang menyebutkan keutamaan akal begini-begini itu hadisnya memang palsu. Ila anqal, kemudian kata beliau, wa minha ahadisul akal kulluha kadzib. Termasuk di dalamnya adalah hadis tentang akal, semuanya itu dusta. Wa qala Abdul Fattah Al-Azdi, la yasihu fil aqli hadis. Tidak sah, tidak sahih satu hadis pun terkait dengan keutamaan akal. Qalahu Abu Ja'far Al-Uqaili wa Abu Hatim Ibnu Hibban, wallahu a'lam. Wa qad naqala Hafidz Ibnu Hajar fi kitabih Fathul Bari nuqulan an jama'atin minas salaf. Al-Hafidz dalam Fathul Bari menukilkan penukilan dari sejumlah salaf fi isbati sifat min ghairi tashbihin au tahrifin au ta'til, di dalam menetapkan sifat-sifat tanpa ada penyerupaan, tanpa ada pemisangan ataupun pengosongan. Wa khatama dzalika bi kalamin nafisin lah, dan beliau menutup itu dengan perkataan yang sangat berharga milik beliau. Wa mimma qalah, termasuk dari yang beliau katakan, wa akhrajal Baihaqi min tariqi Abi Dawud At-Tayalisi. Al-Baihaqi meriwayatkan dari jalur Abu Dawud At-Tayalisi, Sulaiman bin Abdul Malik kalau tidak salah ya. Abu Dawud At-Tayalisi itu. Qal kana Sufyanus Tsauri, Sufyan Ats-Tsauri, beliau adalah Abu Abdullah Sufyan bin Sa'id bin Masruq Ats-Tsauri Al-Kufi. Wa Syu'bah Ibnu Hajjaj Abu Bistam Al-Wasiti As-Sadusi summa Basri Al-Basri. Wa Hammad ibnu Zaid, Hammad bin Zaid, beliau adalah Abu Ismail Hammad bin Zaid bin Dirham Al-Basri. Wa Hammad ibnu Salamah, beliau adalah Abu Salamah Hammad bin Salamah bin Dinar Al-Basri. Wa Syarik Abu Abdillah Syarik bin Abdillah An-Nakhai Al-Qadhi. Wa Abu Awanah Waddah bin Abdillah Al-Yashkuri. La yuhaddiduna wa la yushabbihun, tidak membatasi sifat-sifat Allah dan tidak pula menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluk. Wa yarwuna hadhil ahadits wa la yaquluna kaif, mereka meriwayatkan hadis-hadis ini tanpa mengatakan bagaimana, tanpa menggambarkan ini dan itu. Qala Abu Dawud wa huwa qauluna, kata Abu Dawud At-Tayalisi, dan itulah pendapat kami. Qala Al-Baihaqi wa ala hadza madha akabiruna, dan di atas inilah para pembesar kami berjalan. Wa asnadal Lalikai an Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, murid dari Abu Hanifah, juga murid dari Imam Malik. Qal ittafaqal fuqaha kulluhum, para fuqaha semuanya telah bersepakat, minal masyriqi ilal maghrib, dari wilayah timur sampai barat, yaitu dari Khurasan sampai Selat Jabal Tariq, alal imani bil Quran, untuk beriman pada Quran, wa bil ahaditsil lati ja'a biha siqat, dan beriman kepada hadis-hadis yang didatangkan oleh siqat an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fi sifatir Rabb, tentang sifat-sifat Allah, min ghairi tasbihin wala tafsir, tanpa menyerupakan dengan makhluk dan tanpa melakukan tafsir. Tafsir di sini adalah tafsir yang terkenal di zaman itu, yaitu takwil, memalingkan lafaz dari maknanya yang zahir kepada makna yang muawwal tanpa ada dalil yang kuat untuk menuntut itu. Kemudian dikatakan di sini, faman fassara syai'an minha, maka barang siapa menafsirkan sedikit saja dari itu, tafsir dalam artian takwil, wa qala bi qauli Jahm, dan berpendapat dengan perkataan Jahm bin Safwan At-Tirmidzi, faqad kharaja amma kana alaihi nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa ashabuh, maka sungguh dia telah keluar dari jalan yang dahulu kala Nabi dan para sahabatnya berada di atasnya. Ini menunjukkan yang terpandang memang apa? Yaitu jalan Nabi dan sahabat. Yang menyelisihi jalan Nabi dan sahabat, dia telah melakukan kebid'ahan dan mengikuti selain jalannya kaum mukminin. Wa faraqal jamaah, dan memisahkan diri dari al-jamaah.
Li'annahu wasafa rabba bisifatin la syai'. Karena dia telah mensifati Allah dengan sifat yang tidak ada. Wa min tariqil Walid ibn Muslim, qala sa'altul Auza'i, saya bertanya pada Auza'i. Beliau Imam Syam, Abu Amr Abdurrahman bin Amr al-Auza'i al-Bairuti, wa Malikan, Abu Abdullah Malik bin Anas bin Malik al-Asbuhi al-Yamani summal Madani, wa Sauri, tadi itu Kufi, wa Laisi bin Sa'ad, beliau adalah Abul Haris al-Fahmi al-Misri. Anil ahadits lati fiha sifah, tentang hadis-hadis yang di dalamnya ada sifat. Faqalu amirruha kama ja'at bila kaif. Mereka mengatakan perjalankan hadis tadi sebagaimana datangnya tanpa menanyakan penggambarannya. Wallahu a'lam. Ulang lagi sebagian satu muka suratnya. Iya tadi entah bagaimana itu. Baik. Faqalu, maka mereka mengatakan amirruha kama ja'at bila kaif. Dari apa? Dari wazan af'ala. Marra artinya lewat. Amirruha yaitu perjalankan. Perjalankan hadis-hadis tadi sebagaimana datangnya tanpa mengatakan, tanpa menanyakan bagaimana. Bagaimana cara Allah turun, bagaimana tangan Allah, bagaimana kaki Allah, tak perlu ditanyakan. Selama Allah tidak menceritakan, tak perlu kita susah payah membahas. Membahas masalah wudhu saja mungkin banyak yang belum paham. Masalah haid dan nifas, banyak perkara yang belum dipahami. Masalah hukum-hukum fikih belum dipahami. Tahu-tahu membahas tentang zatnya Allah melebihi apa yang Allah ceritakan. Ini membuat letih sendiri. Baik. Kemudian dan tadi sanadnya sahih ke Al-Walid bin Muslim. Wa akhraja Ibnu Abi Hatim. Imam Abu Muhammad Abdurrahman bin Muhammad ibni Idris Al-Handali fi Manaqibus Syafi'i, dalam kitab beliau Manaqibus Syafi'i, kitab bagus, 1 jilid tebal, dan sanad beliau ke Syafi'i pendek aja. Seringkali beliau meriwayatkan dari Yunus bin Abdul A'la al-Misri dari Syafi'i, jadi pendek saja sanadnya itu, seringkali lewat itu tadi, lewat Misri. Ini ada di sini. An Yunus bin Abdul A'la, dari Yunus bin Abdul A'la, beliau Abu Musa al-Misri, faqih, siqah. Qala sami'tu Syafi'iyya yaqul, saya mendengar Syafi'i berkata, dan ini sanadnya sahih, dan juga ada kitab khusus tentang ini, kitab makhtut dari riwayat Syekhul Islam Al-Hikari, ulama-ulama Syafi'iyah, dan juga apa, kitab ini ditetapkan oleh Imam Al-Baihaqi juga. Apa itu? Akidah Asy-Syafi'i dengan riwayat Yunus bin Abdul A'la al-Misri. Baik, Syafi'i berkata apa? Lillahi asma'un wa sifat. Allah memiliki nama-nama, juga memiliki sifat-sifat. La yasa'u ahadan radduha. Tidak boleh bagi siapapun juga untuk menolaknya. Wa man khalafa ba'da subutil hujjati alaih. Dan barang siapa menyelisihi itu setelah kepastian hujjah pada dia, setelah dinasehati, ditegakkan dalil-dalilnya, dibantah syubhatnya, tapi masih menentang juga, faqad kafar, maka orang ini telah kafir. Siapa yang mengkafirkan? Bukan Wahabi yang mengkafirkan, Imam Syafi'i yang mengkafirkan. Tapi bukan berarti kita bermudah-mudah. Banyak orang yang masih belum paham, dijelaskan baik-baik sampai tegak hujjah. Cuma apa, ini menunjukkan Imam Syafi'i tegas dalam perkara yang jelas dalilnya seperti ini. Wa amma qabla qiyamil hujjah, adapun sebelum ditegakkannya hujjah, orangnya belum dijelaskan, belum dipahamkan, fa innahu yu'dzaru bil jahl, maka dia diberi udzur atas kejahilan dia tadi. Tapi masalah dosa-dosa sebagaimana dijelaskan oleh para fuqaha terdahulu, masalah dikafirkan tidak dikafirkan karena dia jahil, tapi dia berdosa karena tidak belajar baik-baik. Thayyib. Li'anna ilma dzalika la yudraku bil aqli wala ru'yah. Karena pengetahuan tentang ini, tentang asma wa sifat, itu memang tidak diperolehi dengan akal. Ya, semata-mata akal tidak akan tahu Allah punya mata, tidak akan tahu Allah punya tangan, Allah punya kaki. Akal kita sangat terbatasi. Dan tidak pula dengan penglihatan. Ya, bagaimana sementara kita tak pernah lihat Allah. Dalam riwayat yang lain, rawiyah, bukan ru'yah tapi rawiyah, yaitu dengan semata-mata pembelajaran akal. Ya, tak cukup akal kita untuk mengetahui itu, karena ini perkara gaib. Perkara gaib perlu apa? Perlu dalil nakli. Wal fikir, semata-mata berfikir itu tidak akan cukup.
nusbitu hadhihi sifat, maka kita tetapkan, kata Imam Syafi'i, sifat-sifat tadi yang ada dalam Quran wal hadis itu. Wa nanfi anhu tasbih, dan kita tiadakan darinya at-tasbih, penyerupaan. Jadi kita katakan sifat yang Allah ceritakan dan yang Rasulullah kabarkan itu benar, tetapi tidak sama seperti yang ada pada makhluk. Kama nafa'an nafsih, sebagaimana Allah telah meniadakan itu, meniadakan penyerupaan dari dirinya sendiri. Faqala laisa kamitslihi syai', tiada sesuatu pun yang semisal dengan dia. Kelengkapan ayatnya apa? Wa huwas samiul basir, dan dia itu maha mendengar lagi maha melihat. Maksudnya apa? Sebagaimana pendengaran Allah tidak sama dengan pendengaran makhluk, demikian pula penglihatan Allah tidak sama dengan penglihatan makhluk. Dan ayat ini ala sabili apa? Ala sabili dzikri al-misal, contoh. Bukan berarti sifat Allah hanya dua. Makanya para ulama, bahkan Asy'ariyah, Kullabiyah, Maturidiyah dan lainnya juga mengakui itu. Bukan berarti sifat Allah hanya dua, tetapi ini sekedar contoh. Sebagaimana pendengaran dan penglihatan dia tidak sama dengan pendengaran dan penglihatan pada makhluk, demikian pula sifatul ilim dia tidak sama dengan sifatul ilim yang ada pada makhluk. Kudrah dia tidak sama dengan kudrah yang ada pada makhluk. Kita Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan demikian pula sifat-sifat yang lain. Sifatul haya, masalah rasa malu, Allah punya rasa malu. Sifatul ghadab war ridha, kemarahan dan keridhaan, Allah punya itu sebagaimana yang dia ceritakan, tetapi tidak sama dengan yang ada pada makhluk. Akidah ini sederhana saja. Tetapkan sesuai apa adanya tanpa meyakini sama dengan yang ada pada makhluk. Tidak perlu letih-letih menakwil dengan apa yang diajarkan oleh para ahli kalam dan sebagainya itu. Wa asnadal Baihaqi bi sanadin sahih. Imam Al-Baihaqi menyebutkan sanadnya dengan sanad yang sahih an Muhammad bin Abil Hawari, Ahmad bin Abil Hawari. Beliau adalah apa? Dari kalangan muhaddisin, siqah beliau. Ini adalah apa? Yaitu temannya Imam Ahmad bin Hambal, Ahmad bin Abil Hawari, orang Irak yang anak ingat. An Sufyan bin Uyainah, Abu Muhammad Sufyan bin Uyainah Al-Hilali Al-Makki, guru dari Imam Ahmad, guru dari Imam Asy-Syafi'i. Qala kullu ma wasafa Allahu bihi nafsahu fi kitabih, semua yang Allah sifatkan untuk dirinya sendiri di dalam kitabnya, fatafsiruhu tilawatuh, maka tafsirnya adalah seperti apa yang dibaca. Baik, seperti dikatakan apa itu misalkan yang di dalam Al-Qur'an, yaitu sifatur rahmah. Ar-rahmat tafsirnya apa? Ma'ruf, yang namanya rahmat, kata Syekhul Islam, ismun jami'un likulli khair, nama yang mencakupi seluruh kebaikan. Nah, itulah rahmat. Tanpa kita perlu menafsirkan seperti penafsiran ahli kalam, yaitu riqatul qalb, yaitu kelembean atau kelemahan hati. Kata mereka seperti rahmatnya ibu-ibu. Siapa yang menyerupakan rahmat Allah dengan rahmat ibu-ibu? Ini aneh kalian tuh. Katanya tak boleh disamakan dengan makhluk. Tatkala mereka mengatakan rahmat itu gambarannya seperti rahmatnya ibu kepada anaknya, dibangun di atas kelemahan hati. Sementara Allah tak mungkin mengalami kelemahan hati, berarti Allah tak boleh punya sifat rahmat. Na'udzubillah kalau menakwil-nakwil macam itu. Tetapi rahmat Allah seperti yang dia ceritakan, tanpa kita menyerupakan dengan rahmatnya ibu atau rahmatnya yang lainnya, para makhluk itu. Wasukutu'an, dan kita berdiam dari itu, kita mendiamkannya, yaitu kita ceritakan tanpa kita melakukan penakwilan. Wa min tariqi Abi Bakar Ad-Dubai, wa alam, ini Abu Bakar Ad-Dubai ini siapa ya? Tak disebutkan. Karena ada Abu Bakar Ja'far bin Sulaiman Ad-Dubai As-Sun'ani, guru dari Imam Abdul Razak As-Sun'ani. Tak tahu apakah ini atau siapa. Qal madhabu ahli sunnah fi qawlihi ar-rahmanu alal arsyistawa, tentang madhab ahlu sunnah terkait dengan firman Allah Ta'ala ar-Rahman istiwa di atas arsy. Qal bila kaif, tanpa kita menanyakan bagaimana cara Allah istiwa. Ya, tak perlu digambarkan seperti seorang raja yang duduk. Kemudian apa? Kalau seorang raja duduk di atas singgasana, seringkali dia duduk karena keletihan. Sementara singgasana memiliki kaki.
Kalau kakinya dipotong, maka singgasananya runtuh dan raja itu akan jatuh. Sementara Allah tak mungkin. Dia itu memerlukan ini semua. Berarti Allah tidak mungkin istiwa di atas arsy. Nah, ini cara ahli kalam. Nah, kita katakan, kita tetapkan ayat tadi dan maknanya tanpa menggambarkan seperti itu. Allah istiwa di atas arsy tidak seperti raja-raja yang duduk di atas singgasana. Baik. Dan Allah di atas arsy-Nya bukan karena hajah, bukan karena perlu, tapi karena hikmah. Lain antara hajah dengan hikmah. Hajah menunjukkan kelemahan, berhajat, perlu ini, perlu itu. Sementara Allah tak perlu pada siapa-siapa, tapi Dia punya hikmah dalam seluruh perbuatannya. Wal asaru fihi anis salaf katsirah, kata beliau, kata Abu Bakar Ad-Dubai, asar-asar terkait dengan masalah ini dari salaf itu banyak. Iya, banyak disebutkan oleh Imam Al-Lalikai tadi dalam Syarah Usul, juga Imam Ibnu Abdul Bar di dalam kitab beliau At-Tamhid dan yang lain-lain. Wa hadhihi tariqatu Syafi'i wa Ahmad bin Hambal, dan inilah metodenya Imam Asy-Syafi'i dan Ahmad bin Hambal. Baik. Wa qala Tirmidzi fil Jami' aqibah hadis Abi Hurairah. Imam Tirmidzi dalam kitab Jami' beliau, yaitu apa? Kitab Sunan, setelah menyebutkan hadis Abi Hurairah fin nuzul, yang zilu rabbuna ila sama'id dunya hina yabqa sulusul lailil akhir, itu Rabb kita turun ke langit dunia tatkala seperti tersisa sepertiga malam yang terakhir. Turun untuk menawarkan, siapa mau berdoa kepadaku, aku penuhi, siapa minta padaku, aku beri, siapa mohon pengampunan padaku, aku kabulkan. Hadisnya mutawatir, di antaranya diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Wa huwa alal arsy kama wasafa bihi nafsahu fi kitabih. Kata Imam Tirmidzi, dalam keadaan wawunya wawu haliyah, dalam keadaan Allah tetap di atas arsy seperti yang Dia sifatkan untuk dirinya sendiri dalam kitabnya. Jadi Allah turun tanpa Dia meninggalkan arsy. Apa masuk akal? Ini bukan bicara masalah akal. Akal kita tak mampu untuk apa? Memahami berdalam-dalam tanpa pengkhabaran dari Allah Ta'ala. Kalau makhluk tidak mampu, kita katakan Allah Maha mampu. Makhluk mungkin tak mampu turun dalam keadaan tidak meninggalkan kursinya, dan kursinya tetap di atas, tapi Allah mampu. Apalagi kalau kita mengingat apa yang diceritakan oleh sebagian ulama. Contoh kecil adalah ayat yang lain. Ayat apa itu? Falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakka. Tatkala Rabb-nya Musa menampakkan diri pada gunung, Dia jadikan gunung itu hancur. Apakah maksud menampakkan diri itu berarti seluruh zatnya muncul? Tidak selalu, tidak wajib itu. Walaupun kita tahu secara bahasa tajalla failnya apa? Huwa kembali ke zatnya itu. Tetapi tidak selalu semua zat itu wajib untuk dimunculkan. Buktinya apa? Dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad, sanadnya sahih dari Hamad bin Salamah dari Sabit Al-Bunani dari Anas bin Malik, bahwasanya Rasulullah SAW tatkala menyebutkan ayat ini, kemudian apa? Fa'akhraja tarafa bin sirih. Rasulullah menampakkan ujung jari kelingking. Sekedar menampakkan ujung jari kelingking, kemudian apa? Fasakhal jabal, gunung langsung hancur. Menunjukkan apa? Rasulullah menerangkan, dan Rasulullah menyampaikan penjelasan dari Allah. Ternyata yang Allah nampakkan hanya ujung jari kelingking, itu pun sudah langsung hancur gunung. Maka bukan mustahil, sebagaimana tatkala Allah menampakkan diri, itu maksudnya adalah menampakkan ujung jari kelingking, dan Allah punya jari sesuai keagungan Dia, terserah Dia. Maka bukan mustahil Allah turun ke langit dunia juga bukan berarti seluruh zatnya. Tetap zatnya di atas arsy, tetapi apa? Tetapi hanya sebagian sifatnya saja yang turun sampai ke langit dunia. Dan banyak sekali perkara yang tidak masuk dalam akal kita, tapi beritanya pasti benar. Apalagi langit di dalam genggaman Dia, mudah saja kan itu. Dalam keadaan tetap Dia itu di atas arsy. Intinya kita tidak perlu menanyakan bagaimana caranya tanpa ada penjelasan dari Allah dan Rasulnya itu sendiri. Kadza qala ghairu wahidin min ahlil ilm fi hadzal hadis. Kata Imam Tirmidzi, demikianlah yang disebutkan oleh ulama lebih dari satu tentang hadis ini, yaitu Dia turun sesuai dengan yang diceritakan oleh Nabi, tapi tetap Dia itu di atas arsy, bukan meninggalkan arsy. Kemudian turun ke bawah, yang menyebabkan orang memiliki gambaran berarti
Arsy itu sekarang ada di atasnya Allah, bukan demikian. Tetap Allah paling tinggi. Tidak ada makhluk yang lebih tinggi dari dia. Tetap dia di atas Arsy-nya. Baik. Dan tidak seperti ucapan kalau tak salah orang-orang Karomiyah mengatakan Allah di sini dan sekaligus dia di atas Arsy. Ini membuat semakin kacau lagi. Kemudian wa ma yusbihuhu minas sifat, dan sifat-sifat yang seperti ini yaitu kita tetapkan tanpa kita menyatakan adanya kontradiksi, pertentangan antara sifat ini dan sifat itu. Wa qala fi babi fadli shadaqah, Imam Tirmidzi berkata tentang yaitu bab keutamaan sedekah, qad sabatat hadhihi riwayat. Riwayat-riwayat ini telah pasti. Fanu'minu biha, maka kita beriman kepadanya. Terkait dengan apa itu ya? Dohirnya adalah apa? Hadis tentang fayaqbalullahu biyamini. Allah menerima sedekah itu dengan tangan kanannya. Kalau tidak salah terkait dengan masalah ini yang di riwayat Imam Bukhari itu, riwayat siapa itu? Abu Zinad Anil A'raj an Abi Hurairah. Kalau tidak salah, atau sanad yang satunya lagi yaitu siapa? Siapa namanya itu? Zakwan As-Samman dari Abi Hurairah. Baik. Allah Ta'ala menerima dengan tangan kanannya, kemudian merawatnya sebagaimana salah seorang dari kalian merawat anak untanya atau anak kudanya sampai menjadi sebesar gunung. Menunjukkan Allah punya tangan dan Allah punya tangan kanan. Bagaimana kita membayangkan ini? Tak perlu dibayangkan, tapi kita imani. Wala natawahham, dan kita tidak perlu membuat salah sangka, membayangkan tangan Allah begini-begini, tak perlu kita bayangkan. Karena Allah di luar dari imajinasi kita. Gambaran yang kita mampu itu gambaran yang ada pada makhluk. Iya, Abu Soleh, yaitu Zakwan As-Samman dari Abi Hurairah. Ayo, hadisnya. Wala yuqalu kaif, dan tidak ditanyakan bagaimana caranya. Kadza jaa an Malik, demikian datang dari Imam Malik. Wa Ibnu Uyainah, kalau Malik Madinah, Ibnu Uyainah tadi mana? Makkah. Wa Ibnul Mubarak Khurasan, Marwazi Khurasan. Annahum amarruha bila kaif, bahwasanya mereka memperjalankan dalil-dalil tadi tanpa menanyakan penggambarannya. Wa hadza qaulu ahlil ilm min ahli sunnati wa jamaah, dan ini adalah ucapan ulama dari ahlu sunnah wa jamaah. Dan ini jelas apa? Sebelum datangnya Abul Hasan Al-Asy'ari, Imam Tirmidzi jauh sebelum Abul Hasan. Ahlu sunnah wal jamaah sudah ada sebelum lahirnya Abul Hasan Asy'ari. Wa ammal Jahmiyah fa'angkaruha, adapun Jahmiyah maka mereka mengingkari itu. Padahal sanadnya adalah sahih, rawinya siqat, bahkan banyak yang mutawatir dan sebagainya. Wa qalu hadza tasbih, mereka mengatakan ini adalah menyerupakan Allah dengan makhluk. Kenapa menyerupakan? Kata mereka karena kalau ada tangan ya seperti tangan makhluk lah, berarti engkau lah yang menyerupakan Allah dengan makhluk. Boleh enggak engkau dikatakan tanganmu seperti tangan itu makhluk yang suka panjat-panjat pokok itu, suka gantung-gantung pas tuh ambil betik, yaitu apa? Monet. Mereka akan mengangkat, oh tak lah, tak boleh sama. Antara makhluk saja sama-sama punya tangan tapi lain. Kenapa tangan Allah engkau gambarkan seperti tangan makhluk? Berarti engkau lah yang hakikatnya menyerupakan Allah dengan makhluk, kemudian mengingkari tangan Allah. Ini kebatilan Jahmiyah. Wa qala Ishaq bin Rahawayh, ini juga apa? Ulama Khurasan. Beliau Al-Handhali dari apa? Khurasan. Innama yakunu tasbih lau qila yadun kayadin wa sam'un kasam. Hanyalah terjadinya tasbih penyerupaan jika dikatakan tangan yang ini seperti tangan yang itu, pendengaran yang ini sama dengan pendengaran yang itu. Itu baru tasbih. Tapi kalau dikatakan tangan orang ini lain dengan tangan orang itu, ya antar kita aja tangan sudah lain kan? Tangan orang yang sekedar pegang pen, malas-malasan, dengan tangan orang yang suka kerja, angkat batu, wah itu jelas sudah lain. Walaupun sama-sama punya tangan. Baik. Menunjukkan ahlu sunnah menetapkan dan itu bukanlah suatu tasbih. Ilahuna wallahu a'lam. Tambah sedikit coba ya. Wa qala fi tafsiril Maidah, Imam At-Tirmidzi berkata dalam sunan beliau terkait dengan kitab tafsir surat Al-Maidah, qalal a'immah, para imam berkata,
nu'minu bihadhil ahadis, kita beriman kepada hadis-hadis ini, min ghairi tafsir, tanpa menafsirkan. Tafsir apa maksudnya? Yaitu takwil. Minhum, siapa para imam tadi? As-Sauri, imam Kufah, wa Malik, imam mana tadi? Madinah, wa Ibnu Uyainah, mana? Ya Makkah, wa Ibnul Mubarak, ya Marwa, yaitu Khurasan. Aywa, ilahuna wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullahu khairan.